Di sebuah desa tua bernama Karangtirta, berdiri sebuah sumur batu yang sudah ada sejak zaman leluhur pertama membuka hutan. Sumur itu berbeda dari sumur lain. Dindingnya disusun dari batu hitam pekat, selalu terasa dingin meski siang hari terik. Airnya jernih, terlalu jernih. Namun, tidak ada satupun warga yang berani mengambil air darinya. Karena menurut cerita turun-temurun, sumur itu bukan sekadar sumber air. Ia adalah gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya disentuh manusia. Dahulu, Karangtirta adalah desa yang makmur. Sawahnya luas, panennya selalu berhasil. Warga hidup rukun. Hingga suatu musim kemarau panjang datang tanpa ampun. Sungai mengering, sawah retak, hewan ternak mati satu persatu. Air menjadi lebih berharga dari emas. Warga mulai mendatangi sumur-sumur biasa, tapi semuanya mengering. Hanya satu yang tetap penuh. Sumur terlarang. Tetua desa mengingatkan, jangan sentuh air itu, leluhur kita sudah bersumpah. Namun keputusasaan seringkali lebih kuat dari rasa takut. Seorang pemuda bernama Brata yang melihat ibunya sakit karena dehidrasi tak sanggup lagi menunggu. Ia menatap sumur hitam itu di tengah lapangan desa. Kabut tipis selalu menggantung di atasnya meski cuaca panas. Malam itu, saat semua orang tertidur, Brata membawa ember dan tali. Langkahnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Saat ia mendekat, udara berubah dingin, angin berhenti berhembus, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Ia menurunkan ember, tali berderit pelan. Tidak lama kemudian terdengar suara cipratan lembut. Airnya masih ada. Brata menarik ember itu dengan susah payah. Ketika airnya sampai di atas, ia terdiam. Air itu bercahaya samar di dalam gelap. Ia ragu, namun bayangan ibunya yang lemah membuatnya menyingkirkan ketakutan. Ia membawa pulang air itu. Keesokan harinya, ibunya sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bukan hanya sembuh, wajahnya terlihat lebih segar, lebih muda dari biasanya. Berita itu menyebar. Warga mulai berbisik, dan satu persatu mereka mendatangi Brata. Awalnya Brata menolak, namun ketika ia melihat sawah-sawah yang mati, anak-anak yang menangis kelaparan, ia akhirnya menunjukkan sumur itu. Air diambil, dibagikan, dan keajaiban terjadi. Tanaman kembali hijau hanya dalam beberapa hari. Hujan mulai turun ringan. Hewan ternak yang sakit perlahan pulih. Karangtirta kembali makmur. Namun ada sesuatu yang berubah. Orang-orang yang meminum air sumur itu tampak lebih sehat, tapi mata mereka terlihat kosong saat menatap terlalu lama, seolah ada bayangan tipis bergerak di balik pupil mereka. Brata mulai bermimpi aneh setiap malam. Ia berdiri di depan sumur, dan dari dalam sumur terdengar suara pelan. Balasan. Awalnya ia mengira hanya mimpi, namun suatu malam suara itu terdengar nyata, bukan dari tidurnya, melainkan dari luar rumahnya. Suara berbisik keluar dari tanah. Balasan. Keesokan paginya seorang anak kecil menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada teriakan, hanya tanah basah di sekitar sumur. Warga mulai panik. Tetua desa menatap Brata dengan mata penuh penyesalan. Kita sudah memperingatkan. Malam berikutnya satu orang lagi hilang. Dan lagi, setiap malam sumur itu seperti menagih sesuatu. Brata tak tahan lagi. Ia kembali ke sumur saat tengah malam. Kabut lebih tebal dari biasanya. Ia menatap ke dalam. Airnya tidak lagi jernih. Di permukaannya ia melihat bayangan wajah-wajah orang desa, termasuk anak kecil yang hilang. Lalu air itu bergerak. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam sumur, mencengkeram bibir batu, dan dari dasar yang gelap terdengar suara berat. Kalian mengambil tanpa memberi. Brata jatuh terduduk. Apa yang kau inginkan? Teriaknya. Pengganti. Tiba-tiba ia mengerti. Air itu bukan hadiah. Ia adalah perjanjian lama yang dilanggar. Sumur itu adalah tempat leluhur dulu menyegel sesuatu dengan janji tidak akan pernah memanfaatkannya lagi. Namun manusia selalu lupa ketika merasa terdesak. Brata berdiri gemetar. Ambil aku. Kabut berputar kencang, tanah bergetar halus.
tangan-tangan itu berhenti bergerak. "Kau bersedia?" Brata menutup mata. Ia tahu ini salahnya. Ia yang pertama mengambil air itu. "Aku bersedia." Tiba-tiba tanah di bawahnya retak, tubuhnya perlahan terseret masuk ke dalam sumur. Ia tidak menjerit, hanya satu kalimat terakhir yang terdengar. "Jangan sentuh airnya lagi." Keesokan pagi sumur itu kering, benar-benar kering. Airnya hilang tanpa sisa. Sejak hari itu, tidak ada lagi warga yang berani mendekatinya. Karangtirta kembali hidup normal, namun setiap musim kemarau datang, warga selalu teringat satu hal. Keputusasaan bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan hingga kini, sumur batu hitam itu masih berdiri di tengah desa. Kosong, tapi setiap malam tertentu, jika kau berdiri terlalu dekat, kau bisa mendengar suara air menetes pelan dari kedalaman, seolah sesuatu di bawah sana masih menunggu.